gitu. Sekte Agori ini kan seperti aku bilang tadi, mereka ini menganut kepercayaan suku Kapalika. Nah, suku Kapalika ini jadi dia punya satu ritual kayak mengumpulkan pernak-pernik dari tubuh manusia, dan mereka juga mengorbankan manusia gitu. Anjir, pengorbanan manusia, lo bayangin aja, memang masih ada pengorbanan manusia sampai sekarang. Maksudnya pengorbanan manusia itu ya secara tidak langsung buat persambahan gitu loh. Kalau dulu di suku Kapalika, tapi sekarang dia di sekte Agori ini sedikit berbeda guys. Tapi apa ya, jatuhnya kalau dibilang kurang lebih sama, masih berbeda lah ya. Nanti aku ceritain di sini kenapa jadi berbeda gitu. Sebagian besar kelompok anggota Agori ini berasal dari kasta yang rendah. Jadi memang nggak kayak sekte-sekte kebanyakan. Kalau sekte-sekte kebanyakan itu kan pasti terorganisir dengan baik. Nah, beda nih sama Agori. Agori ini memang benar-benar kayak nggak terorganisir dengan baik gitu loh. Bahkan sebagian besar tinggalnya tuh misah-misah guys. Oh, di tempat ini tuh semuanya tuh sama gitu, kelompok sekte ini gitu. Nah, kalau mereka nih enggak, hidupnya tuh emang benar-benar mencar gitu loh, misah. Terus mereka ini benar-benar gak mau melakukan kontak dengan keluarga mereka sendiri. Jadi emang kayak menyendiri dengan sektenya. Ada yang bilang bahwa kemampuan intelektual mereka ini beragam guys. Sebagian kecil ada yang tajam, bahkan ada seorang Agori yang pernah menjadi penasehat Raja Nepal katanya. Di bukunya Manoj Takar, penulis buku Agori mengatakan bahwa mereka adalah kelompok yang banyak banget disalahpahami sama orang-orang. Orang Agori ini adalah orang yang sederhana banget hidupnya. Mereka benar-benar berbaur dengan alam guys. Mereka tuh juga gak nuntut apapun gitu. Mereka ini melihat semua sebagai manifestasi atau sesuatu yang agung. Makanya mereka ini juga gak nolak kalau dikasih apapun. Contohnya berupa makanan ya. Jadi mereka ini kayak antara daging manusia sama daging hewan tuh ya sama menurut mereka. Mereka juga gak pernah menolak atau membenci seseorang. Nah, itu tuh yang hebat banget. Benar-benar apa ya, kayak hidup mereka tuh damai gitu loh guys. Seperti aku bilang tadi bahwa mereka ini berpatukan sama Dewa Shiva guys. Menurut National Geographic, Dewa Shiva ini adalah dewa penghancur atau perusak gitu loh guys. Jadi sama nih yang dilakukan sama sekte Agori ini. Kesamaannya ya, yang pertama, Dewa Shiva itu menghabiskan banyak waktu untuk bermeditasi di Himalaya, dan dia itu duduk di sebuah permadani yang permadaninya tuh alasnya tuh dari kulit harimau guys. Nah, sama nih sama orang Agori guys. Kenapa sama? Karena mereka juga bermeditasi, tapi bermeditasinya ini beda banget. Mereka bermeditasi di atas mayat guys. Gila tuh. Jadi sekte dari Agori ini memang sebenarnya nggak takut mati guys, karena mereka tuh kayak benar-benar hidup yang ya udah sih gitu. Gua tuh deket sama dewa gitu guys. Mereka saking nggak takut sama kematian gitu, hidupnya tuh damai tentram lah suku Agori ini. Terus ada lagi nih, Dewa Shiva ini kan juga sering mengunjungi tempat-tempat kremasi dan menaburkan semua abu kremasi itu ke badannya dia ya. Nah, termasuk suku sekte Agori ini juga gitu guys. Mereka selalu menaburkan yang putih-putih yang kalian lihat ini. Itu semua tuh bukan tepung, bukan apa nih guys, tapi atau bedak-bedak bukan, tapi itu semua adalah abu jenazah yang dilakukan oleh Dewa Shiva. Itu sama Agori guys, sekte Agori ini. Jadi mereka membalurkan semua abu jenazah sampai putih-putih deh, semoga-moga si badan-badan udah parah banget tuh. Gimana coba ya, kita menghargai lah, namanya juga perbedaan ya. Katanya setiap ritual dari sekte Agori ini memang nyeleneh banget guys. Ya seperti aku bilang tadi, mereka
yang udah lama, jasad yang udah lama atau jasad yang baru. Gimana tuh caranya mereka bisa dapetin daging manusia? Ya terang-terangan mereka bisa dapetin itu guys, segampang itu mereka bisa dapetin karena mereka ini tinggal di sebuah salah satu kota di India, namanya kota Varanasi. Nah mereka ini tinggal di sepanjang pinggiran Sungai Gangga, dan kalian tahu kan Sungai Gangga itu memang terkenal banget untuk kremasi gitu, intinya ya tempat suci yang untuk orang-orang yang meninggal gitu guys. Tapi nah karena mereka tinggal di tempat kremasi ya, di pinggiran Sungai Gangga itu, jadi otomatis lebih gampang untuk mendapatkan daging manusia guys. Kan ada orang-orang yang gak mampu buat kremasi di sana guys, ya udah dilarutin aja gitu. Nah sekte Agori inilah yang ya udah mayatnya udah diarungin, ya udah tinggal diambil mayatnya, dimakan sama mereka. Jadi mereka tuh dapat suplai makanan terus-terusan gitu guys. Agak wow ya, wow sekali cerita ini karena mereka sudah biasa melakukannya. Jadi mayat yang lama bahkan mayat yang baru juga, kalau di dalam badan manusia itu kan ada kayak yang di gigi, kayak tengkorak, kayak tulang, itu ada yang keras-keras yang emang gak bisa dimakan sama mereka. Nah itu dijadiin pernak-pernik guys buat mereka. Contohnya kayak tengkorak kepala, nah itu bisa dijadiin mangkok buat mereka makan atau buat mereka minum. Terus kayak mungkin gigi, mungkin tulang gitu-gitu bisa dijadiin kalung buat mereka, pokoknya buat hiasan-hiasan gitu. Ya mengerikan sih menurut gue. Seiring berjalannya waktu, kalau dulu mereka masih nggak mau tuh dengerin kata orang lain, maksudnya kayak apalagi bahkan berdekatan dengan orang yang selain Agori, karena mereka cuma fokus sama sektenya mereka. Walaupun sekte mereka kecil, tapi ya mereka pengen tetap suci lah gitu, tetap di lingkungannya mereka. Nah sekte Agori ini karena kemajuan zaman otomatis mereka juga sekarang udah punya handphone gitu. Sekarang sekte Agori ini, orang-orang yang Agori ini memang udah mau naik transportasi umum, dan mereka ini juga udah mulai sadar guys akan yang namanya mungkin rasa malu ya. Kenapa gue bisa bilang begitu ya, karena ketika mereka keluar ke tempat umum, keluar dari tempat yang mereka tinggali yang di sepanjang Sungai Gangga itu, mereka sudah keluar dengan pakaian atau baju gitu lah ya, pokoknya rapi. Mereka keluar yang penting sopan lah gitu, mereka udah tahu gitu karena seiring berjalannya waktu gitu guys. Tapi ada hal yang lucu lagi nih guys. Jadi karena orang Agori ini memang udah lumayan maju ya di India, dan udah mulai banyak yang notice gitu tentang cerita dari sekte Agori ini. Banyak orang-orang di India juga yang cosplay buat cari duit. Gila gak tuh? Mereka cari duit dengan cara cosplay jadi orang Agori. Jadi orang-orang atau turis-turis yang dari luar nih masuk ke India, si orang yang cosplay ini nyari duit gitu guys sama si turis-turis ini, dijadiin ya lah duit lah guys sama mereka. Padahal sebenarnya yang seperti aku cerita tadi, orang Agori sendiri memang gak sama sekali suka sama duit. Nah jadi buat kalian yang misalnya mau ke India ternyata ketemu sama orang Agori dan kayak foto lagi bayar gitu ya sama orang Agori, atau apalah gitu melakukan hal-hal yang kayak jenisnya membayar, ya berarti itu sekte Agori palsu guys. Jadi hati-hati. Kalau sekte Agori yang benar tuh mereka nggak mau sama duit gitu guys. Karena sekarang udah maju banget, mereka ini ternyata juga membantu orang-orang yang ada di klinik lepra atau kusta guys, sorry. Nah mereka ini
juga bermanfaat buat kalian yang menambah ilmu-ilmu pengetahuan lah ya tentang negara apa ritual-ritual aneh di dunia ini gitu. So itu tadi ceritanya, makasih banyak dah. Kita akhirin aja video hari ini. Makasih banyak udah nonton, makasih juga yang udah subscribe channel ini. Kalau belum subscribe sekarang biar gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. So kalian pulang nih, balik ke rumah kalian masing-masing, jangan dimari lagi nih. Terkamar gua penuh nih sama kalian nih. Ya udah kalau kayak gitu, makasih banyak, and I'll see you on my next video. Bye.